Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kelahiran demi kelahiran itu terus terjadi. Tidak hanya leluhur saja, kita juga akan mengalami hal yang sama. Mengalami proses kelahiran demi kelahiran. Meskipun kita telah tutup usia, selama tanha itu masih ada, kita masih lahir kembali. Termasuk leluhur kita. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh Bante, sanak keluarga saya, leluhur saya ini sudah lama meninggal. Jadi saya pikir saya tidak perlu membuat kebajikan lagi. Mengapa? Sudah selesai Bante. Belum. Kecuali leluhurnya sudah menjadi orang Arya. Jadi kalau di antara ibu bapak punya leluhur, leluhurnya sudah mencapai arahat, tidak perlu pelimpahan jasa lagi. Kenapa? Karena sudah tidak terkondisi lahir kembali. Tapi dari sekian perjalanan hidup, kalau kita cek and recheck, dicek kembali, dari sekian banyaknya manusia yang telah meninggal, umumnya masih bersama dengan tanha. Tanha itu sifatnya kesenangan. Kalau senang, akan terus dipegang. Jadinya keserakahan akan bertambah. Kalau yang disenangi itu tidak diperoleh, muncullah kebencian bertambah. Kalau kesenangannya tidak diperoleh, dia masih pengen senang, tidak tercapai, dia timbul kebencian, lambat laun orang tidak peduli dengan apapun. Moha menjadi berkembang. Selama loba dosa moha itu masih ada, maka kita dan leluhur kita juga masih lahir kembali. Jadi kita perlu belajar Dhamma ini selain kita membuat kebajikan, sebetulnya belajar Dhamma ya untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita dari jauh-jauh hari itu punya kepikiran. Kepikiran untuk mengakhiri penderitaan. Seringkali Bante sampaikan di kelas ODM. Suatu saat ibu bapak akan ada kerinduan. Kerinduan apa? Rindu ingin mengakhiri penderitaan. Suatu saat. Mungkin sekarang belum. Ya, masih kumpul dengan istri, masih kumpul dengan anak, masih kumpul dengan cucu, masih kumpul dengan suami, masih kumpul dengan keluarga. Tapi ketika nanti yang namanya kehidupan itu ada perubahan. Namanya perubahan itu sifatnya ada dua. Kalau bukan penambahan, yaitu pengurangan. Kalau tambah keluarganya, bahagia. Tapi kalau kehilangan keluarganya? Kalau kehilangan keluarganya? Oh, tergantung. Tergantung apa, Bante? Kalau sakitnya lama, tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia meninggal, bahagia tuh. Yang ditinggalkan bahagia, yang meninggal pun juga bahagia juga. Kenapa? Tidak lama-lama dalam penderitaan menurut versi keluarga yang ditinggalkan. Ya, ada keluarga yang bilang, oh Bante, untung loh Bante. Untung katanya. Saya sudah merawat ini sudah puluhan tahun. Saya lihatnya itu kasihan sekali Bante. Akhirnya Bante, karma baik berbuah, selesai hidupnya. Ya. Versinya keluarga yang ditinggalkan. Apa yang Bante sampaikan ini adalah hasil survei dari lapangan. Ya, kadang-kadang kan ngomong begitu gitu. Ya mungkin tidak sama Bante juga, sama Anda juga. Kadang-kadang Anda sendiri juga ngomong begitu juga. Ya, kasihan loh lama-lama gitu. Tapi sekali lagi selama masih ada loba dosa moha,
Meskipun kelihatannya sudah tutup usia, tapi masih ada kelahiran berikutnya. Ibarat pohon, meskipun pohon itu telah dipotong batangnya, selama masih ada akarnya, maka pohon itu masih tunas kembali. Kita-kita juga begitu. Meskipun tiba saatnya nanti kita meninggalkan dunia ini, selama masih ada akarnya, maka akan lahir kembali. Tergantung akarnya apa. Kalau akarnya isinya adalah kusala. Kusala nih. Kusala itu perbuatan baik. Tutur katanya baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Ketika hancurnya tubuh jasmani, karena akarnya dalam hidup ini penuh dengan kebaikan, dikatakan di dalam sutta, karena akarnya adalah kebaikan, buahnya adalah kebahagiaan. Lahir di alam-alam surga. Ya, jadi kita di umat Buddha ini juga mengenal surga. Ada surga yang paling dasar, Catu Maharajika Dewa, Tawatingsa, Yama, Tusita. Nah ini Tusita ini alam surganya Bodhisatta. Jadi calon Buddha itu sebelum turun ke bumi, kelahiran terakhirnya itu di surga Tusita. Nah selain Tusita ada alam dewa Nimarawati. Dan yang keenam adalah alam dewa Paranimita Wasawati. Apakah kita bisa lahir di sana? Apakah kita bisa lahir di sana? Bisa. Selama Anda punya kebajikan. Makanya setiap kali puja bakti kita diingatkan untuk apa? Isi pikirannya pikiran yang baik. Ibaratnya pergi ke wihara ini cuci muka. Cuci muka itu bersih-bersih. Bersih apa yang pertama? Diingatkan lagi untuk membersihkan pikirannya. Tidak tahu sih, tapi setelah dari wihara nanti kotor lagi ya tidak tahu. Tapi minimal dengan datang ke wihara diingatkan untuk apa? Membersihkan pikiran yang buruk. Punya pikiran yang baik. Datang ke wihara setelah mendengarkan dhamma punya ucapan yang baik. Dan setelah mendengarkan dhamma datang ke wihara punya perbuatan yang baik. Kalau kebaikan ini dipertahankan, ketika hancurnya tubuh jasmani, kita lahir kembali di alam surga. Alam surga itu tidak seperti alam manusia. Alam surga itu tidak ada seperti kita yang susah payah seperti ini. Mau makan mesti ngumpulkan. Alam dewa tidak ada ceritanya begitu. Ya. Dari mana Bante hidupnya penuh kebaikan, penuh kebahagiaan? Ya karena sewaktu hidup sudah berupaya memenuhi kehidupannya dengan kebajikan. Nah, kalau dalam hidup kita isinya penuh dengan kebaikan, lahir kembali di alam surga. Tapi lagi-lagi ibu bapak, akar dari perbuatan ini kan 3. Loba, dosa, moha. Kalau dalam hidup kita ini isinya penuh dengan kebencian, ini dikoreksi nih. Siapa tahu ada yang hadir di malam hari ini susah move on. Siapa tahu, aduh Bante pokoknya saya tidak suka sama dia. Pokoknya sampai kapanpun Bante saya benci sama dia. Kalau pikiran kebencian itu dipertahankan sampai hancurnya tubuh jasmani, ketika muncul kembali, lahir di alam neraka. Masih kepengen membenci lagi? Ini pertanyaan bukan doa, harus dijawab. Masih menyimpan kebencian lagi? Coba renungkan baik-baik. Ya, renungkan baik-baik. Kadang-kadang
Ibu bapak kadang-kadang kalau kita datang ke wihara jarang-jarang, kadang-kadang pikiran buruk itu lebih dominan. Ah, enggak apa-apa Bante, benci itu wajar, soalnya dia kurang ajar. Betul begitu kan ya? Karena ketika Anda di rumah tidak datang ke wihara, tidak ada yang membasuh kotoran Anda. Makanya ketika Anda hadir ke wihara melakukan puja seperti ini, salah satunya kita saling mengingatkan. Siapa tahu di antara kita masih ada yang menyimpan kebencian. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kalau kebencian ini dipertahankan, hancurnya tubuh jasmani lahir di alam neraka. Kemudian kalau dalam hidup jadi manusia ini pokoknya tidak mau peduli, tidak mau mendengar. Mau belajar juga sulit sekali, keras kepala. Ditunjukkan kebaikan tidak yakin. Diajak patik dana dia hitung-hitung. Pokoknya diajak kebajikan dia sulit sekali. Yang dia pikirkan adalah bagaimana bersenang-senang. Nah, kalau ada orang karakternya bersama dengan moha nih, kebodohan batin, dipertahankan. Makanya kalau bodoh jangan nemen-nemen. Ya, ketika kebodohan batin itu dipertahankan, dikatakan ketika nanti hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di salah satu alam binatang. Apakah jadi binatang kakinya 2, apakah jadi binatang kakinya 4, atau juga jadi binatang berkaki banyak dan tak berkaki juga. Ternyata binatang itu juga kakinya juga ada 4. Ada yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak dan tidak berkaki. Dari mana makhluk-makhluk itu lahir sebagai binatang? Itu akibat dalam hidup memiliki moha yang begitu tebal. Ya, moha yang begitu tebal. Nah, yang ketiga, karena akar dari penderitaan itu selain adanya dosa, selain adanya moha, yang ketiga adalah loba. Kalau orang serakah, ya, isinya serakah, sukar untuk berbagi. Ya, melekat pada apa yang dimiliki. Namanya juga upadana. Upadana itu artinya kelekatan. Sukar untuk memberi. Ketika dalam hidup dia sukar untuk memberi, yang dia pegang adalah kemelekatan pada apa yang dia miliki. Salah satu dari pikiran yang semacam ini, kalau dipertahankan sampai tutup usia, maka akan terlahir di alam peta. Makanya alam peta itu ditempati oleh makhluk-makhluk yang punya keserakahan. Nah, patik dana ini adalah untuk membuat kebajikan. Siapa tahu di antara sanak keluarga kita ini ada yang terlahir di alam kemelekatan. Kenapa? Karena kita pada umumnya ini masih punya kemelekatan. Ini anakku, ini rumahku, ini kekayaanku. Kalau pikirannya ketika meninggal penuh dengan kemelekatan, nanti ya kembali ke rumah masing-masing. Makanya dalam Tirokuda Sutta tadi, para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing. Kenapa pulang ke rumah? Karena melekat sama orang di rumah. Karena di rumah tempatnya kekayaan menyimpan, pulanglah ke rumah. Mungkin di rumah juga punya batu akik juga, pulang ke rumah juga. Ya. Karena ada sesuatu yang masih dilekati, maka itulah terkondisi lahir di alam peta. Jadi sekali lagi, ini kita belajar Dhamma untuk mengingatkan kita semua
agar kita berjuang sungguh-sungguh untuk mengakhiri penderitaan. Selama masih ada akar dari keburukan itu, ya alam penderitaan ini masih ada. Dan perlu ibu bapak saudara-saudari ketahui, dalam siklus samsara ini, sanak keluarga kita ini banyak sekali. Bahkan di dalam Samyutta Nikaya disebutkan, Sang Buddha memberi perumpamaan, kalaupun kita memberi tanda, sampai bumi ini habis sebagai tanda, kita tidak akan pernah bisa menemukan asal kita dulu. Jadi misalnya ditandai, saya punya ayah, ini ayahku, saya kasih tanda 1. Nah, ayahnya dari ayah saya kasih tanda 1. Ayahnya dari ayahnya saya, ayahnya dari kakek saya, dikasih tanda 1. Sampai bumi ini habis, kita tidak akan pernah menemukan siapa dulu kita yang paling awal. Karena siklus samsara yang kita sudah jalani ini banyak sekali. Bahkan di dalam Samyutta Nikaya itu juga disebutkan, air mata yang pernah kita keluarkan lebih banyak daripada 4 samudera. Dan tulang yang pernah kita tinggalkan, kalau ditumpuk melebihi Gunung Mahameru. Artinya apa? Kelahiran kita sudah banyak sekali. Ikatan karma kita dengan makhluk-makhluk juga sudah banyak sekali. Yang mampu kita ingat kapan? Mungkin hanya di kehidupan sekarang. Tapi perjalanan hidup yang panjang ini, dulu kita juga sudah punya ibu, punya ayah di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya lagi, kita juga punya ibu dan ayah lagi. Jadi kemelekatan kita ini masih kuat. Kalau kita sudah tidak ada kemelekatan, ya kita tidak mungkin hadir di sini. Makanya kita semua yang hadir di sini masih punya kemelekatan. Benar kan ya? Bante, saya kayaknya tidak melekat, Bante. Kalau Anda sudah tidak melekat, ya ini ngomong kasarnya ya. Kalau Anda sudah hilang kemelekatannya, umur maksimal jadi perumah tangga itu cuma 7 hari. Jadi kalau perumah tangga itu mencapai arahat dan tidak jadi biku, ya umurnya maksimal 7 hari. Tapi saya yakin di antara kita ini kayaknya belum ada tanda-tanda ke sana. Jadi Anda masih umur panjang lah ya. Ya. Memang dikatakan di dalam sutta, kalau ada perumah tangga yang mencapai arahat tidak jadi biku, umurnya cuma 7 hari. Ya. Siapa tahu nanti Anda punya tetangga yang rajin kemudian ngaku-ngaku arahat. Tapi kok tidak meninggal-meninggal ya Bante ini? Nah, berarti belum. Karena dikatakan kalau perumah tangga jadi arahat, umurnya cuma 7 hari. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, karena dalam samsara ini sudah banyak sekali kita punya ikatan karma dengan makhluk-makhluk. Apakah yang sekarang terlahir dimanapun, sudah banyak sekali. Selama masih ada loba dosa moha, akar kemelekatan itu selalu masih ada. Dan di antara dari sekian banyak makhluk-makhluk yang punya ikatan karma dengan kita, tentu di antara mereka itu juga ada yang terkondisi di alam-alam yang kurang menguntungkan. Bukan doakan, tetapi memang sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Karena dalam Dhamma itu tidak ada yang namanya hukuman. Makhluk-makhluk lahir di alam neraka, makhluk-makhluk lahir sebagai binatang, makhluk-makhluk lahir di alam petak, itu tidak hukuman loh. Tetapi itu tanaman. Kalau sekarang nanamnya kebencian, buahnya neraka. Kalau sekarang nanamnya itu keserakahan, buahnya jadi makhluk petak. Nah kalau sekarang kita jadi manusia Bante, guyonan Bante,
Saya kadang-kadang jadi orang itu baik loh, Bante. Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang saya jadi orang itu baik loh, Bante. Pikiran saya juga baik, ucapan saya juga baik, perilaku saya juga baik, Bante. Tapi kadang-kadang juga, Bante, pikiran saya juga ngaco. Ucapan saya juga kadang-kadang ngaco juga. Perilaku juga ngaco juga. Kalau mix dua-duanya bagaimana, Bante? Ya hari ini baik, ya setengah hari baik, malamnya karena patik dana jadi baik. Besok pagi kumat lagi. Ingat ODM, baik lagi. Senin, Selasa, Rabu, baik. Jumat, Sabtu, baik. Minggu, baik. Bulan depan, kumat lagi. Ya. Kira-kira kalau hidupnya mix bagaimana, Bante? Inilah yang menyebabkan makhluk-makhluk lahir sebagai manusia. Akibat dari perbuatan baik dan buruk. Makanya terus terang Ibu Bapak, kita ini jadi manusia itu lucu. Lucunya apa? Di balik rasa bahagia, di dalamnya ada derita. Di balik pujian, di dalamnya ada celaan. Kok bisa begitu ya, Bante? Anda harus ingat, dulu kita perbuatannya juga mix, campuran. Makanya yang diterima sekarang juga campuran juga. Ya. Habis makan bahagia. Ya. Kemarin saya ketemu orang, ceritanya dia makan rujak. Rujak enak. Pulang habis makan rujak, diare. Ya, dia cerita. Ya, waktu pertemuan itu giliran kita ngomong-ngomong gitu. Belum mulai dia udah ke toilet terus. Terus selesai acara. Apa karena faktor usia ya, kata dia. Oh, faktor usia ya. Kemarin makan rujak itu baik-baik saja. Sekarang kok makan rujak kena dikit cabai langsung mules-mules. Ya dalam hati sih, inilah alam manusia. Di balik seneng ada senep. Nah, namanya jadi manusia. Di balik seneng itu ada senepnya juga. Makanya kalau kita jadi manusia tidak boleh banyak mengeluh. Memang ini konsekuensi lahir jadi manusia. Punya ada kekurangannya, tidak punya juga ada kelebihannya. Mosok si Bante, iya, kalau Anda tidak punya, Anda tidak kehilangan. Betul kan ya? Anda tidak mungkin kehilangan sandal kalau Anda tidak punya sandal. Resiko dari punya sandal, siap-siap hilang. Inilah lahir jadi manusia. Kenapa ini perlu kita sampaikan di acara malam hari ini? Supaya kita juga sadar gitu loh. Ya. Karena selain kita membuat kebajikan untuk leluhur, kita ini buat kebajikan untuk diri kita sendiri. Dan akar dari kebaikan itu adalah punya pandangan yang benar. Makanya kita perlu mendengarkan dhamma supaya kita punya pandangan yang benar. Kalau kita punya pandangan yang benar, nanti dampaknya adalah pikiran kita benar, ucapan kita benar, perbuatan kita jadi benar. Kalau semua benar, kalau soalnya 10 benar semua, kira-kira naik kelas atau pengulang kelas? Kalau banyak benernya, dikasih soal banyak benernya, kira-kira bahagia atau menderita? Kalau Anda dikasih soal, soalnya itu ada 3, kemudian benar semua, nilainya 100. Soalnya 3. Makanya dalam hidup ini kan kita mengerjakan nih, soalnya apa? Melatih supaya pikiran kita benar. Melatih supaya ucapan kita benar. Melatih supaya perbuatan kita juga benar. Nah, Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada kita supaya kita punya kesempatan untuk membuat kebajikan. Kenapa kita perlu membuat kebajikan? Karena landasan dari parami itu pun juga tidak lepas dari kebajikan. Kita cita-citanya ini untuk mengakhiri penderitaan, menyempurnakan parami, supaya tidak lahir kembali. Tapi untuk supaya kita sendiri tidak lahir kembali, kita juga butuh kebajikan.
Makanya berbuat baik itu juga penting. Berbuat baik itu juga perlu juga. Bahkan Sang Buddha juga menyebut di dalam syair Dhammapada, ketika seseorang membuat kebaikan, hendaknya ia mengulangi kebaikan itu. Sungguh membahagiakan akibat menanam kebaikan. Ya, di dalam syair Dhammapada, punangce puriso kayira. Kayira punang, ya. Ketika dia membuat kebajikan, hendaknya ia mengulangi kebajikan itu. Jadi ibu bapak sekalian, kadang-kadang di antara kita karena belum punya keyakinan, kadang-kadang untuk berbuat baik itu males. Males. Apa yang merintangi kita untuk berbuat baik? Apa yang merintangi kita untuk berbuat baik? Tahu belum? Yang merintangi kita berbuat baik. Yang merintangi kita berbuat baik adalah sahabat karib. Siapa itu Bante sahabat karib? Bukan meme, bukan cici. Sahabat karib itu adalah nafsu kesenangan indriawi. Jadi untuk kewihara begini, kalau ada kesenangan indriawi, Anda juga pikir-pikir lagi. Ini hari Kamis, kalau ada undangan happy birthday dari teman Anda, kira-kira datang patik dana atau hadir di happy birthday? Patik dana, cit gue ini di Wihara Buddha Sasana, ya hari ini. Tapi kadang-kadang ibu bapak, ketika ada sesuatu yang menyenangkan, kita terhambat jadinya untuk melakukan kebajikan. Makanya satu keberuntungan ibu bapak sekalian, sekarang kita dalam hidup bertemu dengan Dhamma. Mengingatkan kita untuk kita tidak lengah. Karena perjalanan hidup yang kita jalani ini, semua itu tidak kekal. Ini keberuntungan. Ya. Kadang-kadang kita di antara kita, kadang-kadang merasa beruntung kalau bisa menikmati indriawi. Ini umumnya begitu. Ya Bante, saya ini kurang apa ya Bante? Ya, saya hidupnya rasanya kurang. Kenapa? Soalnya saya tidak bisa seperti teman-teman. Nah, seringkali orang merasa dirinya tidak beruntung kalau dirinya tidak bisa menikmati indria. Tapi sesungguhnya dalam Dhamma, keberuntungan itu kalau kita punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Makanya Anda sisihkan waktu Anda hadir ini datang, ya untuk diri Anda sendiri kok. Tidak ada kaitannya dengan Bante. Bante hanya menemani Anda. Ya. Karena biasanya kalau tidak ada Bante, Anda kurang bersemangat. Itu aja bedanya. Ya. Kapan hari ada cerita nih, cerita. Ya, cerita sedikit. Ya, kapan hari ada komunitas Buddhis. Ada salah satu wihara. Yang umatnya juga banyak juga. Kemudian, dia mengajukan diri kepada saya. Bante, bisa minta tolong enggak? Setiap bulan Bante hadir ke sini untuk membimbing kami ODM. Terus saya bilang begini, waduh, saya sudah janji sama wihara-wihara. Terus gimana ya baiknya Bante? Apa kita tetap meditasi tanpa Bante? Ya enggak apa-apa saya bilang. Tapi harus ada satu kesepakatan saya bilang. Kesepakatannya apa? Datang bareng-bareng, pulangnya bareng-bareng. Umumnya, kalau latihan meditasi tidak ada Bante, datang bareng-bareng, pulang, ya di tengah meditasi kaki kesemutan, hilang satu. Nanti geser sedikit, hilang satu. Bulan depan, ya, mulai itu. Awalnya bersepuluh, lama-lama tinggal berdua. Ya, satu pemimpin puja, dua petugas matikan lampu. Cuma dua doang. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya, karena tidak ada temannya. Tapi di sini ini satu keberkahan. Ada bantenya yang menemani. Anda tinggal ngatur waktu Anda. Ada sarananya. Inilah satu keberkahan. Ketepati rupa desa waso. Dikatakan tempat ini adalah tempat yang sesuai. Karena di tempat ini ada upasaka, ada upasika, serta ada biku sangga.
Mau belajar dhamma tidak jauh-jauh, mau latihan meditasi ada sarananya. Nah, ini satu keberuntungan. Makanya kehadiran para biku sesungguhnya adalah kalyanamita, saling membantu. Saling membantu. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, mengingat dalam kehidupan yang panjang ini, kita sudah punya sanak leluhur itu banyak sekali. Maka dari itu Guru Agung Buddha juga menyampaikan, ketika kita telah membuat kebajikan, jangan lupa untuk berbagi jasa kebaikan. Tadi sudah membaca ya di dalam Tirokuda Sutta. Ya, seperti halnya air yang ada di sungai, meluap airnya akan mengalir menuju lautan. Demikianlah kebajikan yang dilakukan di alam manusia ini akan menuju kepada para mendiang. Jadi Sang Buddha menyampaikan kebajikan dari alam manusia. Apa itu kebajikan dari alam manusia? Salah satunya adalah dari pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu salah satunya adalah dana maya punya, sila maya punya, dan bawana maya punya. Apa itu dana maya punya? Kebajikan yang dibuat dari praktek berdana. Hari ini Anda dengan keyakinan berdana kepada wihara, kepada sangga. Ya, ini sebagai apa? Ini disebut sebagai dana maya punya. Selain Anda melakukan dana maya punya, di sini Anda juga berusaha lagi membuat kebajikan yang kedua yang disebut dengan sila maya punya. Diingatkan untuk apa? Jaga perilaku dan ucapan. Karena dalam Pancasila itu, kalau diringkas itu isinya dua. Ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Selain dari perbuatan dan ucapan, juga berlatih di dalam pikiran yang baik. Seringkali juga ada yang bertanya, kenapa mesti kebaikan-kebaikan? Karena kebaikan itu adalah akar dari kebahagiaan. Seperti tadi disampaikan di awal, makhluk-makhluk yang lahir di alam surga itu adalah buah dari kebaikan. Ya, buah dari kebaikan. Banyak sekali kalau ibu bapak membaca sutta itu banyak sekali pahala-pahala yang diperoleh ketika seseorang membuat kebajikan. Melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tubuh jasmani. Di sana telah disampaikan banyak contoh-contohnya. Contoh-contohnya banyak. Kalau Anda ingin lahir kembali jadi orang yang rupawan, jangan iri. Ini pikirannya dilatih. Kalau Anda ingin jadi orang supaya nanti tidak kekurangan, Anda sisihkan apa yang Anda miliki. Kalau Anda punya penampilan yang bagus, Anda juga harus punya perilaku yang bagus. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kalau saya pengen lahir kembali jadi orang pintar, bagaimana Bante? Mesti mau belajar. Ya, mesti mau belajar. Kalau enggak mau belajar, bisa pinter enggak? Kalau didoakan Bante, bisa enggak? Enggak ada akarnya. Ya, Anda bisa pinter karena Anda mau belajar dhamma. Makanya ketika ibu, bapak melakukan puja bakti, itu yang paling penting juga mendengarkan dhamma juga. Supaya apa? Kita muncul kebijaksanaan. Dan itu semua adalah kebajikan. Dalam salah satu pengilustrasian, ada salah satu ilustrasi. Sebelum kita menyalakan lilin-lilin, dikatakan begitu. Sebelum kita menyalakan lilin-lilin itu, kita harus punya api. Kalau tidak punya api, lilin tidak bisa menyala. Tidak bisa menyala. Mungkin Anda mengatakan begini, oh Bante, kalau saya sudah punya apinya, kan saya bisa punya api Bante. Tetap butuh api juga. Karena untuk menyalakan lilin, tetap butuh api. Demikian pula, sebelum api ini kita nyalakan kepada lilin-lilin yang lain, kita harus pegang dulu. Sudah bawa lilin, dinyalakan, nyala api bisa dipakai untuk menyalakan lilin-lilin yang lain. Ini penggambaran sebelum kita
berbagi jasa kebajikan untuk sanak keluarga kita yang telah meninggal, kita harus punya cahayanya dulu. Seperti perumpamaan, sebelum menyalakan lilin-lilin itu, kita mesti punya api. Sebelum kita berbagi kebajikan, kita harus buat kebajikan. Makanya momen Patidana yang diselenggarakan oleh wihara, ya ini juga kebajikan. Kadang-kadang juga ada yang membandingkan. Loh Bante, kok sembayangnya di wihara kok enggak ada rebutan ya Bante? Karena seringkali cit gue juga kaitannya dengan sembayang rebutan. Kok di wihara enggak ada rebutan ya Bante? Orang di wihara kayaknya sudah pada cukup dah. Jadi enggak pakai rebut-rebutan. Ada ceritanya, kenapa ada rebutan? Karena dulu ceritanya adalah mau berbuat baik, dia mengumpulkan makanan. Di tempat-tempat yang dulu belum ada wihara, belum ada biku, ya dulu diletakkan di lapangan. Ya dulu kan belum ada wihara, belum ada biku, belum ada kebiasaan dana makan, belum ada kebiasaan dana jubah. Jadi ceritanya makan sembako dibungkus di plastik, ditaruh di pelataran. Setelah jamnya didoakan, siapa yang boleh mengambil semestinya? Mestinya yang boleh mengambil siapa? Konon ceritanya yang boleh mengambil hanya orang-orang yang kekurangan. Karena yang kekurangan banyak, makanannya itu terbatas di lapangan, pintu gerbang dibuka langsung habis. Kadang-kadang sampai seru, bakponya tidak jadi dibawa makan. Karena sudah saking diremet banyak orang, hilang tuh. Hilang tuh. Ya, minyak, ada sembako, gula, beras, rebutan saking rebutannya kadang-kadang malah berantem juga. Kenapa? Sebetulnya asal muasalnya itu juga kebajikan juga. Ya. Supaya apa yang dipersembahkan ini diambil orang. Berupa apa sebetulnya? Sebetulnya itu juga masuk dalam kategori kebajikan dari dana. Ya, karena tidak tahu siapa yang akan menerima, sekarang pakai random. Siapa yang datang boleh mengambil. Karena dulu belum ada biku. Ya, dulu belum ada biku, bikunya tidak banyak. Wong sekarang aja ada biku, bikunya juga tidak banyak juga. Ya. Kapan hari tadi pagi, ya saya ketemu umat di sekolah. Sebetulnya dia kasih pujian. Pujiannya apa? Bikunya 2, makanannya 2 meja. Ya. Wah, Bante makanannya banyak. Saya bilang, sebetulnya makanan banyak begini saya sih kurang bahagia. Saya bilang begitu. Terus yang membahagiakan Bante apa? Kalau bikunya juga banyak. Saya bilang gitu. Ya. Jadi kalau bikunya banyak saya juga bahagia. Bukan hanya sekedar makanannya banyak. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau bikunya sedikit, tugasnya banyak. Saya juga menderita. Kalau bikunya banyak, saya bisa delivery. Bisa mengatakan, oh di sana ada itu. Oh di sana ada itu. Gitu. Makanya kalau bisa nih, siapa tahu di antara ibu, bapak punya anak, anaknya laki-laki, dan kayaknya juga anaknya bagus, ya bolehlah. Bukan di Vansen. Kalau di Vansen itu ikhlas rela. Ini orang baik ditanam. Ya, siapa tahu. Siapa tahu Anda, termasuk nih bapak-bapak nih, siapa tahu mungkin di rumah sudah tidak ada kewajiban, pekerjaan semua sudah terselesaikan, anak-anak juga sudah mapan, istri juga sudah bisa mandiri. Siapa tahu keluarganya mengikhlaskan. Boleh, Pak. Ya, boleh. Karena saya perhatikan makin tahun permintaan biku makin banyak. Termasuk di Tangerang. Kalau di Tangerang ada wihara-wihara begitu, ini bukan curhat ini ngomong terus terang. Ya. Bante gimana ya Bante supaya ada biku wasa di sini? Gampang saya bilang. Dia jawab, bikin surat kemana Bante? Bukan bikin surat. Terus gimana caranya? Harus ada pemuda dari sini jadi biku. Makanya kalau biara Kelapa Gading mau ada biku yang banyak, ya syarat yang paling gampang tidak perlu bikin surat. Yang perlu diusahakan apa? Orang dari Kelapa Gading daftar jadi biku juga. Karena permintaannya banyak.
menemani kita, kalyanamita juga banyak. Jadi biku ini juga punya kesempatan untuk banyak melakukan kebajikan juga. Juga dalam tradisi di Thailand nih, tradisi di Thailand, kalau salah satu dari keluarga mereka tutup usia, apakah ibu atau ayah gitu ya, itu juga ada anaknya dia jadi biku. Ya ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, mereka juga punya keyakinan, memang itulah kebajikan. Ya, meskipun tidak berdana, tapi 3 hal telah dilatih. Pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Jadi ibu bapak sekalian, hari ini bersama berkumpul di tempat ini, setelah kita menyadari begitu banyaknya sanak saudara kita, dan banyak di antara mereka mungkin masih memerlukan kebajikan, itulah gunanya hari ini kita berkumpul untuk membuat kebajikan. Dan setelah kita membuat kebajikan ini, tugas kita jangan sampai lupa, yakni memberi kabar. Jadi nanti setelah Anda membuat kebajikan, ketika Bante menyampaikan gata pelimpahan jasa, ibu bapak nanti berdoa dalam hati masing-masing. Kalau masih ingat nama leluhurnya, masih ingat nama sanak keluarganya, ya disebut. Ya, misalnya semoga mendiang A mengetahui dan turut berbahagia. Nah, diulang-ulang. Bukan kemelekatan. Ini adalah memberi kabar kebaikan. Ya, memberi kabar kebaikan. Dan harapannya, kalau mereka masih memerlukan jasa kebajikan, semoga mereka juga turut berbahagia. Karena kebaikan itu juga salah satunya dari mudita cita. Ya, dari patomudana. Ya, dari turut berbahagia. Nah, malam hari ini ibu bapak sekalian, inilah yang mungkin ingin Bante sampaikan sebagai satu pengingatan agar kita juga senantiasa terus membawa diri kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu selain berguna kepada kita sebagai pelakunya, juga berguna kepada para sanak keluarga kita. Di dunia ini dia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebaikan berbahagia di kedua alam kehidupan. Semoga kebajikan yang malam hari ini kita lakukan bersama, semoga mengkondisikan para sanak keluarga, leluhur, serta makhluk-makhluk yang mungkin ada ikatan karma dengan kita, yang masih membutuhkan jasa kebajikan, semoga mereka pun juga turut berbahagia. Dan semoga kebajikan ini menjadi kondisi yang baik bagi ibu bapak sekalian. Semoga ibu bapak sekalian senantiasa maju dan berkembang di dalam Dhamma, hidup penuh dengan keberkahan, bahagia, sejahtera, berusia panjang, sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang masih bisa diupayakan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.